Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, nih aku udah sampai di daerah Serang. Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Aku dapat informasi mengenai ada ODGJ yang kondisinya hamil dikarenakan ada orang yang tidak bertanggung jawab sehingga ODGJ ini hamil kurang lebih sekarang sudah 8 bulan. Punya keluarga dan keluarganya malah yang meminta tolong terhadap kita untuk segera mengevakuasi ODGJ-nya, soalnya ODGJ ini suka pergi-pergi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, emosinya tidak stabil, takutnya juga melahirkan di jalan, nantinya malah membahayakan kondisi kehamilannya. Udah 8 bulan, udah gede banget ya guys, sudah tinggal bulan depan HPL-nya lahir gitu. Nah makanya hari ini kita mau segera membawa ke salah satu rumah sakit jiwa yang ada di daerah Jakarta Timur. Maaf ya guys, noise karena suara dari luar masuk ke dalam. Ini posisinya lagi hujan dan jalanannya juga lumayan agak sulit kita tempuh karena naik turun gitu. Nah jadi kita langsung aja ke rumah ODGJ-nya untuk segera membawa ke rumah sakit dan mendapatkan tindakan medis dari pihak dokter. Oke, untuk kalian penasaran ikutin terus guys. Nah, oke guys, ini posisinya hujan, jadi agak susah jalannya, udah gitu nanjak ya. Intan jalan aja yang bener, nggak apa-apa, nggak usah dipayungin. Aman. Oke guys. Jadi karena posisinya hujan dan kita pun ya udah nggak apa-apa Intan, kamu aja. Kita tetap harus ngebawa ODGJ-nya karena kasihan kalau nggak kita siapa. Pak, assalamualaikum. Maaf Pak. Masuk. Iya Pak. Oh, iya. Boleh pakai sekitar di sini. Enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Mas. Ini orang Mana? Ini. Oh ini. Badria. Halo. Ini ya orangnya. Badria ngobrol di dalam boleh nggak? Itu dapat nyari. Oh dia kabur tadi. Badria. Mbak Badria. Enggak, Bu. Galak. Apa ya? Galak orangnya. Enggak. Mau ngobrol di mana Bu? Di dalam ya? Di dalam. Dulunya sama siapa, Bu? Sama apa? Sukanya apa, Bu? Suami saya. Oh. Yuk, kita masuk dulu ya. Mbak Novi, ini hamil berapa bulan? Enggak apa sih, belum pasti, nggak tahu ya. Buat puasa itu dibawa ke mana, ke bidan, kata bidannya 4,5 bulan waktu bulan puasa ya. Sekarang nggak tahu kali itu udah 6 bulan kali yang. Emang ini kenapa awal mulanya? Nggak tahu saya Ya, juga. udah nggak usah cepet-cepet. Gimana? Awal mulanya gimana? Saya sih ingatnya pas hari Kamis dia itu kan pulang kerja dari catering. Kan
Enggak, dia depresinya kenapa? Ya tadinya saya nggak tahu, soalnya kan dia pernah waktu 2017 kayak gini. Saya kan kerja masih belum menikah, jadi saya kurang jelas tahu waktu 2017 dia kambuh itu. Waktu tahun kemarin tuh 2023 dia kambuh lagi. Terus Hari itu kenapa? Kamis ya makan gitu, biasa ngomongnya udah ngelantur lah hari Kamis itu. Pasti hari Jumat tanggal 9 November itu dia nginep di rumah saya tuh malam Sabtu. Sama emak saya tuh dia nggak mau tidur, ngoceh aja, ngejelek-jelekin keluarga, katanya gini terus bilang, "Neng," katanya ke teteh saya ya, "saya mau nikah," cuma ke adanya tuh yang masih sekolah sama yang udah kerja, "Mau nikah bertiga nih," katanya, "saya lagi kumpul-kumpul." "Iya sih," kata saya, "kalau mau nikah mah dia jurusannya tuh mau nikah sama siapa ada, nanti juga datang-datang ngelamar," ngomongnya kayak gitu. "Bapak suruh apa punya uang," katanya, kata bapak, "ada 5 juta," katanya, ngomong kayak gitu kan. Ya terus kenapa pokoknya ngelantur lah sih. Waktu malam itu tuh dia ngomong aja segala, ngejelekin saya, pokoknya semuanya dijelek-jelekin, ngebongkar kayak yang udah lama-lama tuh dia ingat. Terus pokoknya nggak tidur tuh. Terus pas subuh aja ya, udah subuh dia tuh sholat biasa, terus pas abis sholat subuh dia pulang nih ke sini. Rumah saya kan beda desa juga ya. Pulang, terus habis pulang itu kakak ipar saya yang tadi salaman tuh, itu suami teteh saya, dia bilang gini, "Neng," dia nelpon, "Neng, ini si Badriah, saya takut kayak keulang kayak waktu 2017 itu." "Masa sih?" Saya nggak percaya, kan saya nggak tahu ya gejalanya itu dari awal gimana. Pas saya hari Sabtu kesini tuh, dia lagi makan di luar. Makanya kayak gimana sih nggak punya malu itu, padahal kan dia kalau ada cowok, ada orang lewat kayak risih malu, tapi ini mah nggak malu-malu gitu. Makan seenaknya kayak gimana ya, orang kayak nggak pernah makan itu. Hari Sabtu tuh udah makan, dia mandi biasa, terus dia pakai baju, terus berangkat ya ke Serang, bawa motor yang tadi tuh Scoopy. Tapi motor Scoopy-nya ditinggal di rumah bosnya, dia kan pernah kerja sebagai ART ya. Ditinggal tuh motornya. Dia pasti malam minggu ya, malam minggu dia pulang ke rumah teteh saya. Iparnya Iya. ya, di sana tuh yang tadi ngelaporin kan, tuh ke situ tuh malam-malam, nggak tahu habis dari mana itu, dianterin sama cowok. Oh, dianterin sama cowok. Nggak tahu langsung kabur. Saya tanya tadi sama siapa, sama si itu ya. Aku saya mau kejar, dia udah kabur ya. Terus tidur di rumah saya itu, tidur tuh, dikasih air tuh sama mamang saya Ustadz tuh supaya adem gitu ya, tidur tuh, udah tidur ge. Paginya pulang ke sini, terus ngecaprak ngomong, terus kayak gitu, ngacak-ngacak. Kemet pintu ini dicopotin, ini berontak, lemari semua, gelas ya, minyak, acak-acak. Terus habis itu dibawa ke rehabilitas ya, berapa bulan dari Rehabilitas mana? 10 di Desember sini nggak jauh. ada. Oh, yayasan gitu ya. Apa sih namanya? Terus pulang tuh bulan puasa pertengahan. Nggak kayak gitu. Karena nggak ada biaya ya teh ya, diambil dibawa pulang itu dia belum sembuh. Bulan puasa pertengahan ya? Sih baru awal puasa kan hari Selasa. berarti hamilnya di pondok dong. Iya, itu di rehabilitas itu. Oh, berarti hamilnya di Iya, rehabilitasi itu. ketahuannya ada di test pack-nya, ada bukti chatnya ya teh nih. Nah, terus nggak minta tanggung jawab sama rehabilitasi itu? Minta tanggung jawab. Minta tanggung jawab, kan yang hamilin pasti yang dari situ dong. Kalau hitungannya. Bukan teh. Bukan. Di test pack-nya ketahuannya di situ. Kan Oh, semua berarti itu banyak ODGJ di situ ibu. Berarti emang cewek cowok Enggak, ini pisah sih. dipisah kan? Iya. Terus maksud saya hamilnya itu dari mana? Teh enggak kayak gini. Oh, dari tempat kerja.
kerja. Kurang tahu sih kalau hamilnya Mbak ya. Siapa yang ngehamilin maksudnya? Nggak tahu, nggak mau jawab deh. Makanya dari situ ditanya itu diem aja, malah marah-marah. Makanya bingung. Tapi perutnya emang gede, udah dipegang. Udah. Ini nih yang pegang suka di sini. Emang gede. Iya, Mau keluar. mandi. Habis udah berjalan, dengar mau ke sini. Oh, galau gak? Kadang doang ya? Iya. Masih ke orang baru mah malu dia. Kalau sama saya emang enggak sih teh, kan jarang ketemu ya. Hanya seminggu sekali. Tapi kalau yang di rumah mah katanya nggak ada dia, gitu ya, sedang diem. Oke. Jadi ini posisinya dia depresi pun nggak tahu ya kenapanya ya teh? Iya, saya juga nggak tahu. Mungkin karena hamil itu teh mikirin. Iya, yang ngehamilin siapa aja nggak tahu ya? Nggak tahu, bingung soalnya. Enggak, semua cowok dia lagi nih. Terus nggak pernah cerita sama teteh-tetehnya gitu, curhat gitu. Kayak privasi terus. Oh, diem terus dia. Terlalu privasi gitu orangnya ya, nggak terbuka. Bingung. Emang ini anak keberapa? Sadria kelima. Anak kelima? Enggak, dia hamil anak keberapa? Belum pernah. Oh, ini pertama. Iya, masih perawat. Oh, belum pernah nikah berarti. Oh, umur berapa ya? Kelahiran 2000. Kelahiran 2000. 2023 berarti ya? 23 jalan 24 ya? Iya. Oke. Tapi ini intinya udah positif kalau dia ini hamil, tapi mungkin hamilnya nggak tahu berapa bulan gitu. Iya. Waktu periksa sama ini Mau tetehnya. periksa lagi kan teh apa ya, malu periksa gimana sih, soalnya kan detail banget nanyanya. Itu juga sama saya pakai data, pakai nama samaran gitu tuh, gimana sih teh, malu ya. Takutnya kan namanya juga orang kampung, gimana sih. Emang pasti juga suatu saat pasti bakal ketahuan, tapi yang namanya keluarga mah pasti nutup-nutupin lah. Oke. Nah, ini jadi maunya gimana teh semua keluarga? Saya mah ikhlas sih teh, yang penting biar adik saya tuh sehat lagi. Oke, berarti ini kita izin ya, kan ini harus ada izin dari keluarga. Kita mau bawa ke rumah sakit jiwa, jadi nanti langkah pertama kita masukin ke rumah sakit jiwa. Karena kalau di rumah sakit kan ada, dia itu nggak mau untuk orang hamil karena kan emang nggak ada dokter spesialis kandungan. Makanya kita fokusnya ke rumah sakit. Nanti kita lihat, kita taruh dulu di yayasan kita. Tapi kalau mungkin di yayasan kita dia kabur, dia nanti misalnya marah-marah dan lain-lain, nanti kita titipkan ke yayasan Al-Fajar yang di Bekasi, direhabilitasi lagi gitu. Itu sama emang kerja sama yayasan kita. Sama, tapi kalau di rumah kita nggak punya ruang isolasi. Ngerti nggak? Kayak misalnya jeruji yang supaya ODGJ nggak kabur, nah itu kita belum ada gitu, masih keterbatasan itu. Tapi sebagian ODGJ yang kita rawat pun kita titipin ke Pak Haji Marsan gitu, hanya untuk sementara supaya apa? Kan kita takut juga kalau dia kabur kondisi lagi hamil, lahir di jalan gitu, itu kan bisa terjadi gitu. Setidaknya kita lihat kondisinya nanti sampai membaik lah. Kalau sudah membaik baru kita kembalikan. Gitu. Tapi iya, ibu ikhlas, tapi tetap harus ada seizin dari keluarga ya Bu gitu, nanti ada tanda tangan, terus maksudnya supaya tidak menyalahkan ke kita. Nah ini kan karena anak pertama dan Mbak Badria pun kan belum menikah, jadi mungkin setelah melahirkan kita akan KB ya. Iya. Gimana? Iya, setuju teh. Setuju ya? Yang terbaik aja. Jadi kita masukin spiral aja supaya hal ini nggak terjadi lagi gitu. Kalau misalnya ada ODGJ yang kemarin kita mau steril itu karena umurnya udah 40 lebih, dia masih hamil. Terus ditambah ini anak ke-6 gitu. Jadi dilakuin sama orang di jalan hamil kayak gitu lagi gitu. Iya, makanya keluarga kemarin minta tolong sama kita untuk di steril karena itu kan udah sering ya, udah hamil ke-6 apa ke-7 gitu. Nah kalau ini kan belum, dan pasti kan ada masanya nanti dia akan menikah ya Mbak gitu. Insya Allah kalau Allah berkehendak kan bisa sembuh, bisa sembuh nanti akan menikah punya keluarga gitu. Jadi kan nggak mungkin di steril ya, setidaknya di KB sampai dia benar-benar siap nanti akan punya anak lagi. Gitu.
gitu. Belum ada. Iya Bu, insya Allah nanti kalau di yayasan itu kan lebih dibimbing agamanya. Setiap hari Minggu ada pengajian, ada ruqyah juga gitu Bu. Jadi insya Allah di sana terjamin lah gitu. Biar tenang ya. Biar tenang hatinya, betul. Nanti kita akan itu kok kasih follow up perkembangan, jadi nggak kita lepas gitu aja. Kita kasih tahu nih Badria pulang dari rumah sakit, ini posisinya lagi ngaji, ini lagi ini, kita kabarin terus. Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa kan dia 20 hari di rumah. Rehabilitas di sini ya. Sebelumnya dibawa ke sana. Dia ngamuk tuh kayak pengen keluar, pengen semua orang tuh tahu bahwa dia tuh sedang mengalami kayak gini. Oh, Terus kan semenjak dia kayak gini rumah nih jadi rapi, gimana sih kita kan malu ya, terus takut dia telanjang, gimana sih keluar tuh. oh sering buka baju. Iya, mau pas ketahuan hamil aja. Itu telanjang. Oh gitu. Pas ketahuan hamil aja dia nggak berani Itu di telanjang. kamar juga kan aneh ya. Oh gitu. Tapi intinya pelakunya yang ini nggak tahu. Jujur kenapa? Nggak, Mbak waktu itu yang waktu ngeliat di jalan siapa? Nggak jelas langsung kabur. Oh, Soalnya dari gang rumah saya kan agak jauh, Batako itu. Takut fitnah lagian juga kalau takut fitnah ya nebak-nebak. kalau nggak ada Iya, bukti yang iya, jelas. nggak apa-apa. Kecuali dari omongan Badiah mulut langsung teh. dan itu pun kalau udah pulih, udah sembuh. Iya. Nggak bisa kalau orang lagi nggak stabil ditanyain, pasti dia bohong, gitu, halusinasi jawabannya. Iya. Gitu, nggak apa-apa nanti Kalau kita gitu teh apa ini karena di saya atau diancam atau di depresinya. iya, atau gimana aneh gitu teh. Atau ya mungkin ada tekanan supaya jangan ngomong-ngomong ya, misalnya kayak gitu. Bisa jadi sih, nggak apa-apa nanti kan biar dari dokter dulu yang meneliti lah ya, gitu ini kenapanya nanti baru kita kasih tahu lagi. Mana mbaknya? Di luar dia nggak bakal mau masuk kalau banyak orang. Kenapa? Malu kalau sendiri aja tuh. Kalau sepi baru dia ngamuk. Oh gitu. Nah Bu, terus ini yang pakai baju siapa biasanya? Sendiri bisa mandi pakai baju teh. Terus ini kalau kita bawa posisinya kayak gini, gimana? Nih ya, nanti kalau ini dia diam. Kalau apa? Didiemin lah. Diam aja kalau sama orang itu nurut. Oh kalau sama orang, tapi sama keluarga nggak mau. Kalau sama saya tuh benci. Sama tetehnya Nah, ini yang paling benci sama saya. Kalau sama saya mah enggak sih. Jarang ketemu ya. Nah, kalau yang jarang ketemu aja, kalau yang sehari-harinya sama saya tuh udah itu. Berarti ini aku samperin nih, mau nggak? Bajunya gimana? Di kamar ya? Iya, di sini bajunya. Kamar ini depan. Kamarnya dia ya? Iya. Coba ya. Iya. Yuk. Mana? Oh dia masuk. Oh tuh dia tuh. Yang mana dia? Muter. Di taksi gitu, bapak atas. Kenapa sini nih? Mana? Orang yang masuk. Awas. Udah mau KTP. Tentu. Leni KTP Leni sih Leni. Mbak Badri ya, pakai baju ya. KTP Leni. Si Leni. Tadi kasih lapangan. Bentar katanya. Bentar aja. Kayak bentar. Lagi pakai baju dulu guys. Yuk kita tunggu. Mbak Badri ya. Katanya mau kerja Mbak. Mbak. Dikunci. Mbak Badri ya. Iya dikunci nih pintunya. Dia lebih dekat sama siapa cowok? Sama adik saya lagi kerja. Di Rayu aja itu kenapa mau diajak kerja. Iya dia biasa dekat sama cewek apa cowok lebih dekatnya? Lebih dekat sama cowok. Cowok juga. ya? Heeh. Ini cowok Pi. Tunggu udah dulu dari. Teh.
Teh. Teh mau kerja nggak teh? Kita mau tawarin kerjaan. Teh Novi mau ini tahu, mau nawarin kerjaan tahu. Jadi asistennya Teh Novi. Kerjanya jalan-jalan teh. Mau nggak teh? Yuk. Atau teteh mau beli apa? Ntar kita beliin. Teteh lagi pengen apa? Mau beli baju? Apa mau ke salon? Teh? Teh Badri ya. Oh iya, Teh Badri ya. Teh punten ya. Teh. Teh kan mual-mualnya. Itu mual-mual mendingan disembuhin tau Teh. Teh Badri ya. Yuk. Ayo. Kita Teteh sakit. jalan-jalan. Dipakai neng pasangan. Yuk. Kita jalan-jalan tenan naon. Kerja. Ya. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. Yuk, jangan dipaksa dulu nanti ini. Salim dulu sama semuanya. Masa nggak salim mau ke mall? Iya, Pamit dulu. Kita pulang ya. Ntar juga pulang. Pamit dulu atuh. Mau ke mall. Iya mau ke mall Pak. Kalau saya ikut. Boleh, ayo. Mau beli baju sama lipstik katanya. Mau beli lipstik. Suka dandan ya? Yuk naik mobil hujan. Tell me that you're sorry. We'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that window is closing. And either way, I need to make it clear before we're leaving here. Before we're leaving here. I know it ain't easy, but there's something left to hold on to. We can Oke, bismillah ya, kita perjalanan 2,5 jam ke rumah sakit, jadi doain semoga kita diberikan kelancaran, nanti dedeknya juga lahir dalam keadaan sehat, yang penting kita fokus untuk kesehatan mentalnya dulu ya Pak. Doain juga ntar anaknya sehat-sehat semua ya Bu ya, kita di sini hanya niat mau membantu sampai selesai ya. Izin Bapak Ibu semuanya, kita pamit, Assalamualaikum. Oke, yuk kita jalan guys. Semoga basah semua. Yuk, semoga kita ini ya bisa apa tanpa ada kendala. Perjalanan lumayan soalnya guys, 2,5 jam nih gitu ya. Karena emosinya katanya di sini tuh tinggi banget. Jadi kadang kalau misalnya dia lagi mau marah, ya udah dia marah gitu, nggak lihat tempat. Makanya semoga kondisi stabil sampai kita sampai nanti di rumah sakit ya guys. Nah, jadi nanti kita pun di sini, maaf ya, kita harus menjelaskan dan menekankan kembali, kita tidak pernah mencari ODGJ hamil, sama sekali kita nggak pernah. Tetapi pihak dari keluarga yang meminta tolong terhadap saya dan tim untuk menghandle kasus ini hingga selesai, dalam arti sampai melahirkan, sampai keadaannya membaik. Kalau emang anaknya nanti setelah melahirkan mau diambil, monggo silakan, kita nggak ada
kepentingan apapun terkait anak yang dikandung oleh Mbak Badriah gitu. Hanya ingin menolong agar supaya nggak melahirkan di jalan, nanti takut anaknya kenapa-napa. Pernah kan ada kasus di daerah Depok, ibunya melahirkan di masjid, terus anaknya digotong sampai, karena dia depresi ya, anaknya digotong kayak pegang boneka gitu, kakinya dipegang, terus kepala anaknya sampai bergelantungan di bawah. Tapi kondisi anaknya alhamdulillah sehat, tapi mungkin ibunya mengalami depresi berat. Jadi setelah melahirkan dia gunting sendiri, ditaruh di depan masjid itu, depan musola. Ya itulah ya, makanya kita di sini kayak gitu-gitu, daripada kenapa-napa lebih baik kan diamankan sama kita. Insya Allah kita mampu kok. Dan sekali lagi guys, kita membantu itu pakai dana pribadi, tidak pernah dan tidak berharap juga untuk disupport sama pemerintah, karena saya yakin juga kan di pemerintah ini punya anggaran yang terbatas. Jadi ya udahlah, ini kesadaran kita sebagai relawan untuk membantu sesama. Oke guys, jadi kita langsung berangkat. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus.